Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Fadli, NIM A01118354, kelas Agribisnis C 2018. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit pendapat mengenai video yang telah diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah bisnis global terkait dengan perusahaan transnasional. Nah, bisnis saat ini merupakan hal yang sangat mudah diminati oleh kaum pemuda pada era atau generasi saat ini. Banyak hal yang biasa didapat dari menjalankan sebuah bisnis. Tidak melulu tentang profit ataupun yang uang, walaupun memang tujuan utama menjalankan bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Tiap dari menjalankan bisnis tersebut kita dapat memperoleh banyak manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seperti halnya memperluas wawasan tentang dunia secara nyata ataupun memperluas relasi dengan orang lain. Nah, mengingat kembali mengenai prinsip sosial, yaitu hidup juga membutuhkan orang lain, namun tetap saja tak boleh selalu mengandalkan orang lain. Dengan berbisnis pun kita dapat mengembangkan diri dan mengasah kemampuan ataupun orientasi pola pikir. Membuka suatu bisnis juga dapat memberikan manfaat orang lain seperti membuka lapangan pekerjaan dan menawarkan hal yang saling menguntungkan dan memang dibutuhkan untuk orang lain. Di usia yang masih muda ini biasanya jiwa untuk berbisnis sudah mulai bergejolak, bahkan sangat bernafsu untuk menjalankannya. Namun hal itu jika dilihat dari keuntungannya saja jika sukses kelak. Untuk bisa memulai bisnis itu harus bertahap dan memiliki passion yang tinggi, dan dari bagaimana kita mengatur rencana awal sampai strategi untuk ke depan. Tentunya semua orang menginginkan bisnis yang berkembang bahkan sangat maju ke depannya, dimulai dari usaha kecil-kecilan bahkan kalau bisa sampai menyentuh ranah internasional. Nah, transnasional sendiri merupakan salah satu strategi bisnis dalam hal perluasan cakupan suatu perusahaan melewati batas-batas kedaulatan negara tersebut, namun masih mempertahankan ciri atau khas dari perusahaan asal tersebut. Nah, perusahaan transnasional sendiri merupakan perusahaan yang awal mula dibentuk sebagai perusahaan induk dan nantinya akan dikembangkan atau menghasilkan anak-anak perusahaan tersendiri di berbagai negara. Namun tetap dikelola atau diatur oleh perusahaan induk tersebut. Perusahaan transnasional merupakan perusahaan komersial yang mengoperasikan fasilitas substansial, melakukan bisnis di lebih dari satu negara dan tidak menganggap negara tertentu sebagai rumah nasionalnya. Organisasi bersaing secara internasional menghadapi pilihan dalam hal alokasi sumber daya, keseimbangan wewenang antara kantor pusat dan unit bisnis, dan sejauh mana produk dan layanan disesuaikan untuk mengakomodasi selera dan preferensi pasar lokal. Bila menggunakan strategi transnasional, tujuannya adalah menggabungkan elemen strategi global dan multi domestik. Masing-masing akan dibahas secara singkat. Nah, strategi global melibatkan konsentrasi sumber dan kemampuan tingkat tinggi di kantor pusat dan sentralisasi wewenang untuk memanfaatkan potensi skala dan ekonomi belajar. Kostumasi di tingkat lokal tentu saja rendah. Strategi multi domestik di sisi lain mewakili pandangan berlawanan dari strategi internasional. Sumber daya terbesar di berbagai negara di mana perusahaan melakukan bisnis, otoritas pembuat keputusan didorong ke tingkat lokal, dan setiap unit bisnis diperbolehkan menyesuaikan penawaran produk dan pasar dengan kebutuhan spesifik. Korporasi sebagai keseluruhan mendahului manfaat yang bisa didapat dari sentralisasi dan koordinasi beragam kegiatan. Strategi transnasional memungkinkan pencapaian manfaat yang melekat baik pada strategi global maupun multi domestik. Nah, komponen luar negeri diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur perusahaan di beberapa dimensi, dan masing-masing komponen diberdayakan untuk menjadi sumber inovasi khusus. Ini adalah pendekatan manajemen di mana sebuah organisasi mengintegrasikan kegiatan bisnis globalnya melalui kerjasama dan saling ketergantungan yang erat antar kantor pusat, operasi dan anak perusahaan internasional, dan penggunaan teknologi informasi global yang tepat.
Filosofi kunci dari sebuah organisasi transnasional adalah adaptasi terhadap semua situasi lingkungan dan mencapai fleksibilitas dengan memanfaatkan arus pengetahuan yang mengambil bentuk keputusan dan informasi bernilai tambah dan komunitas di dua arah di seluruh organisasi. Karakteristik utama strategi transnasional adalah kontribusi teridensiasi di semua unitnya terhadap operasi terpadu di seluruh dunia. Sebagai salah satu karakteristik lainnya, sebuah inovasi bersama oleh kantor pusat dan oleh beberapa unit di luar negeri mengarah pada pengembangan produk dan layanan yang relatif standar namun fleksibel yang dapat menangkap beberapa pasar lokal. Pengambilan keputusan dan pembuatan pengetahuan distribusi di antara unit organisasi transnasional. Struktur mengikuti strategi, menyiapkan bahwa strategi transnasional harus memiliki struktur yang sesuai untuk menerapkan strategi. Sama seperti strategi transnasional adalah strategi kombinasi atau hibrida antara strategi global dan multidomestik. Struktur organisasi perusahaan yang mengejar strategi transnasional adalah struktur yang mengacu pada karakteristik struktur geografis di seluruh dunia dan struktur divisi produk di seluruh dunia. Kombinasi mekanisme yang dibutuhkan agak konduktif karena strukturnya perlu yang berhasil menerapkan strategi dan struktur ini seringkali berkinerja lebih baik daripada perusahaan yang hanya menggunakan strategi multidomestik dan global. Perusahaan transnasional sering masuk ke dalam aliansi strategi dalam pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya untuk menghemat waktu dan modal. Sebagai kemitraan jangka panjang, aliansi ini dapat membawa pada kompetensi khusus perusahaan, gerai pasar yang relatif stabil dan canggih yang membantu dalam mengasah produk dan layanannya, atau sumber pasokan yang stabil dan fleksibel. Hal ini dapat mengakibatkan perusahaan virtual terdiri dari beberapa perusahaan independen yang berkolaborasi untuk membawa produk atau layanannya ke pasar. Model transnasional merupakan kompromi antara otonomi daerah dan pengambilan keputusan tersebut. Organisasi mencari keseimbangan antara tekanan untuk integrasi dan global tekanan untuk respon lokal. Ini mencapai keseimbangan ini dengan menjalankan strategi terdistribusi yang merupakan hibrida dari strategi terpusat dan terdesentralisasi. Di bawah model transnasional, aset dan kemampuan korporasi multinasional tersebar sesuai dengan lokasi yang paling menguntungkan untuk aktivitas tertentu. Bersama dengan itu, operasi di luar negeri saling bergantung dan pengetahuan dikembangkan bersama dan dibagi ke seluruh dunia. Adapun contoh yang bisa yang saya tambahkan mengenai perusahaan transnasional, yaitu perusahaan makanan ringan rumput laut goreng yang beraneka rasa yang berbasis di Thailand dan sudah memasarkan produknya di area Asia Pasifik. Nah, nama pemilik perusahaan tersebut adalah Itipat Kunlopangwanit atau yang biasa dipanggil Top. Dia dan keluarganya memiliki saham perusahaan 73% dan media Forbes menyatakan kekayaan Top berkisar mencapai 390 juta US dollar dari hasil penjualan produk tersebut di tahun 2016. Yang menarik dari perkembangan bisnis transnasional ini yaitu dilihat dari proses perkembangannya. Nah, Top terlahir dari keluarga yang cukup mapan dan menjadikan Top tidak memikirkan masa depannya. Dia menyelesaikan sekolahnya dari TK dan SD dimanapun. Dan sekarang dia lulus dengan gelar Bachelor Degree di Universitas Chamber of Commerce Thailand, mengambil jurusan administrasi bisnis ketika masih berumur 16 tahun. Dia sangat ketagihan bermain game dan bermain game itulah Top mendapatkan kesuksesan dan mendapat beberapa penghargaan
dalam berbagai turnamen. Dia selalu dipandang sebelah mata oleh beberapa gurunya di sekolah, dan oleh karenanya disempat memutuskan untuk drop out dari sekolahnya dan menjadi pedagang kacang keliling. Ketika berumur 17 tahun, dia memutuskan untuk menginvestasikan uangnya yang berasal dari bermain game tadi sebagai modal usaha menjual kacang yang kala itu sedang populer di Thailand. Namun membuat usaha memanglah tidak mudah. Pasang surut pendapatan sering didalaminya, bahkan sampai bangkrut sekalipun. Namun kegigihan Top untuk berjuanglah yang membuat dirinya tak patah semangat. Dari usaha dia untuk terus berjualan, dia mendapatkan modal dan ide untuk membuat snack kemasan rumput laut beraneka rasa yang sangat sukses dan populer di Thailand, bahkan sampai diekspor ke negara lain seperti Indonesia, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Disinilah Top mulai memikirkan bagaimana caranya perusahaannya naik level menjadi perusahaan transnasional. Awal mulanya Top mendapatkan ilmu tentang pengembangan bisnis di universitasnya. Nah, muncullah pemikiran bahwa ketika ingin sukses mengembangkan perusahaannya, dia juga perlu memiliki relasi dan bantuan dana oleh pihak lain. Nah, akhirnya Top memutuskan untuk mengajukan proposal ke perusahaan Seven untuk memasarkan produknya. Namun tetap saja ada hal yang membuat Top kerepotan untuk mengurus kelayakan dari produknya, dari dalam hal kemasan, sterilisasi pabrik, jumlah karyawan, dan lain-lain. Mengingat perusahaan Top sendiri merupakan perusahaan yang mandiri atau termasuk perusahaan perorangan dan sangat tradisional dalam hal produksi dan pemasarannya. Akhirnya perusahaan 7-Eleven menyetujui proposal dari Top dengan syarat Top harus mampu memenuhi semua standar yang ditetapkan oleh 7-Eleven dan harus memproduksi dalam skala yang besar untuk dapat dipasarkan di berbagai gerai 7-Eleven di berbagai negara. Hal ini juga lah yang membuat Top berpikir sangat keras bagaimana caranya mendapatkan modal sebanyak itu, tapi tetap saja dia tidak pernah menyerah untuk mendapatkannya. Dan pada akhirnya tahun 2003 Top resmi memiliki perusahaan Taukanei Nut Food and Marketing. Di umurnya yang ke-23 pada saat itu, yang tergolong masih sangat muda untuk menjalan suatu bisnis yang besar, dimulai dari bisnis kecil-kecilan sendiri dengan strategi dan pemikiran briliannya, ia mampu menjadi salah satu pebisnis muda di Thailand yang tergolong sangat sukses dan sangat dikenal di sana. Untuk menjalankan sebuah bisnis memanglah membutuhkan strategi yang sangat matang. Walaupun memulai dari awal, kita harus dapat melihat peluang bisnis tersebut dan dapat mengembangkannya dengan meyakinkan, apalagi jika memutuskan untuk menggunakan transnasional strategi, membutuhkan konsentrasi yang serius dan mengikuti aturan atau teori yang bisa dijalankan. Memang dalam bisnis teori biasanya hanya sebagai referensi saja. Yang terpenting dalam menerapkannya dan menjalankan strategi yang dipilih. Transnasional strategi dipilih ketika memang kemampuan perusahaan tersebut sudah mumpuni dan memiliki relasi yang kuat dan menyebar ke pihak luar. Bahkan dapat dikatakan ketika ingin menjalankan strategi ini, suatu perusahaan memang harus benar-benar kriteria yang ada atau yang dituntut sebagai perusahaan transnasional. Pastinya hal ini juga membutuhkan profit dan aset perusahaan yang cukup besar, sehingga untuk terjun bersaing di pasar internasional. Nah, kesimpulan yang bisa saya tangkap dari penjelasan saya tadi ini, untuk menjalankan sebuah bisnis memang membutuhkan strategi yang sangat matang. Walaupun memulai dari awal, kita harus dapat melihat peluang bisnis tersebut dan dapat mengembangkannya dengan meyakinkan, apalagi jika memutuskan untuk menggunakan transnasional strategi, membutuhkan konsentrasi yang harus yang serius dan mengikuti aturan atau teori yang biasanya dijalankan. Memang dalam bisnis teori biasanya hanya sebagai referensi saja. Yang terpenting dalam menerapkannya dan menjalankan strategi yang dipilih. Transnasional strategi dipilih ketika memang kemampuan perusahaan tersebut sudah mumpuni dan memiliki relasi yang kuat dan menyebar ke pihak lain.
Bahkan dapat dikatakan ketika ingin menjalankan strategi ini, suatu perusahaan memang harus benar-benar siap dan kriteria yang ada atau yang dituntut sebuah perusahaan transnasional. Pastinya hal ini juga membutuhkan profit atau aset perusahaan yang cukup besar sehingga siap untuk terjun dan bersaing di pasar internasional. Nah, sekianlah sedikit penjelasan dari saya tentang video yang telah diberikan oleh ibu dosen. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.